Puji Tuhan, Pak Bambang Nursena, bagaimana Pak? Ya, Allah mengasihi kita. kita harus kembali kepada kitab Taurat. Ya, ini di sana disebutkan ketika penciptaan manusia itu dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupa Allah lah diciptakan manusia. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya manusia diciptakan untuk sebuah planning keabadian. Dia diciptakan untuk rencana kekal, bukan rencana yang bisa binasa. Tetapi oleh karena manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah yang olehnya manusia diciptakan itu telah rusak, carut marut, tetapi tidak rusak total. Apa buktinya? Karena manusia masih bisa mencari, menyadari tentang Tuhan. Tetapi dalam kondisi carut marut ini manusia tidak lagi mampu untuk melawan dosa. Maka manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi siapakah gambar dan rupa Allah? Gambar dan rupa Allah itulah firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Maka kalau kita melihat dalam Ibrani pasal 1 ayat 1, Kolose pasal 1 ayat 15 disebut gambar Allah, kemudian Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11 ditekankan bahwa gambar dan rupa Allah itu adalah Yesus. Sebetulnya manusia itu bukan gambar dan rupa Allah, tetapi diciptakan according to the image of God. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah itu bagaimana Allah menyatakan diri. Kita mengenal Allah lewat gambarnya, lewat rupanya. Bukan gambar secara fisik. Tapi firman Allah itu menyatakan siapa Allah. Barang siapa mengenal firmannya, dia mengenal Allah. Nah itulah. Maka ketika manusia jatuh ke dalam dosa, alasannya teologis. Ketika dulu, zaman dulu Allah berbicara melalui nenek moyang kita, maksudnya konteksnya orang Israel Yahudi, melalui berbagai macam cara, lewat para nabi. Maka pada zaman akhir ini, akhirat hayamim, dia telah berbicara melalui anaknya. Nah, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja. Dia sangat terkenal dan dia seorang pejuang doktrin keilahian Kristus, yaitu Athanasius dari Alexandria. Dia berkata, kita semua tahu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu telah carut marut, sehingga manusia tidak mengenal dirinya lagi. Siapa dia? Dia sadar bahwa dia ciptaan Tuhan. Dia sadar diciptakan untuk dimensi keabadian. Tapi ibarat bensin, itu artinya baunya masih ada tapi daya bakarnya tidak ada. Ibarat lampu, daya panasnya tidak ada lagi. Karena dia tidak bisa membakar. Dia tidak bisa menerangi dan memanaskan. Itulah sebabnya dia katakan ketika manusia carut marut dalam kondisi dia lupa pada dirinya. Dia tidak mengenal siapa dirinya. Maka dia mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa mengembalikan manusia yang telah terjatuh ke dalam dosa. Sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga gambar dan rupa Allah dalam dirinya itu carut marut. Kalau bukan gambar dan rupa Allah sendiri. Yaitu firman Allah. Yaitu Isa Al-Masih yang datang untuk mengembalikannya. Jadi kalau firman zaman nabi-nabi dulu bisa menjadi buku yang adalah benda mati. Kenapa tidak bisa menjadi manusia yang adalah ciptaan tertinggi di muka bumi? Dan menjadi keteladanan, memberikan contoh bagaimana hidup yang benar dan tergantung dengan kuasa Tuhan dengan menerima penebusannya. Itu alasan teologisnya. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Waktu kita menerima gambar citra diri kita dibetulkan, dikembalikan ke citra Allah, sesuatu terjadi, berubah ya. Sesuatu berubah. Jadi masuk surga itu hanya akibat. Sebetulnya yang mau diubah dulu adalah blueprint kita yang sudah rusak tadi dikembalikan. Dikembalikan. Blueprint kita ini kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapa yang mengembalikan? Ya gambar dan rupa Allah itu sendiri yang datang ke dunia untuk mengembalikan itu. Nah, ketika manusia sudah kembali kepada fitrahnya, kembali kepada originnya penciptaan itu, maka barulah dia dimampukan untuk berbuat baik. Dimampukan untuk menjadi pelaku kasih. Dimampukan untuk mengenal Tuhan yang benar. Jadi sebetulnya cita-cita
iman itu bukan sekedar masuk surga, tapi akibat karena kita sudah kembali kepada original penciptaan kita, maka automatically karena surga itu dikaruniakan bagi anak-anak Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu bukan sekedar hubungan antara seorang bos dengan karyawannya, tuan dengan hambanya, tetapi juga hubungan antara bapa dan putra. Dalam konteks father-son relationship inilah makna bagaimana kita menjadi anak-anak Allah dan mewarisi kerajaannya.